Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-7 yang berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kegagalan adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Dalam tingkat tertentu, kita pasti pernah mengalami apa yang disebut kegagalan. Bahkan sejarah mencatat bahwa orang-orang yang berhasil justru adalah orang-orang yang pernah gagal, sekalipun dengan cara yang paling tragis. Ed Cole mengatakan, orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Kelihatannya Ed Cole menyimpulkan bahwa sikap pantang menyerah dari seseorang sanggup mengalahkan kegagalan. Dalam keadaan seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang merasa gagal. Kita merasa terpukul dengan keadaan krisis yang kita alami. Banyak orang yang imannya menjadi lemah, dan tidak sedikit yang mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu waktu melihat saudara kita mengalami kegagalan. Mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berurusan dengan kegagalan Petrus
melalui ayat pembacaan kita. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memulihkan keadaan Petrus yang baru saja mengalami kegagalan. Yang pertama, mendatangi orang yang gagal. Dalam ayat 1 dan 4, ketika Petrus memutuskan untuk kembali pada kehidupan yang lama, Yesus sekali lagi menampakkan diri. Ini adalah encounter Yesus dengan Petrus. Kebanyakan kegagalan berubah menjadi kekecewaan, disebabkan waktu mereka dalam keadaan yang sangat membutuhkan dukungan, tidak ada seorang pun yang berada di sisi mereka untuk memberikan kekuatan. Hampir semua tokoh Alkitab pada saat mengalami kegagalan selalu mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan, seperti Abraham, Elia, Yakub, dan sebagainya. Yang kedua, datang dengan hati seorang bapa. Dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat yang kelima. Yesus datang dengan hati Bapa, di mana Dia memanggil mereka dengan kata, "Hai anak-anak." Hati Bapa inilah yang sangat dibutuhkan sekarang ini oleh seluruh dunia. Jeritan terbesar dunia sekarang ini adalah tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Seorang bapa selalu menerima tanpa syarat, hubungan berdasarkan kasih, dan bukan hubungan kerja, menuntun dengan lemah lembut, menasehati untuk menguatkan hati dengan bijaksana. Yang ketiga, tidak menyerah untuk menolong mereka yang pernah gagal. Dalam ayat 15 dan seterusnya dapat Bapak Ibu Saudara baca. Disinilah hubungan yang dekat akan menolong kita masuk dalam keterbukaan untuk berurusan dengan kegagalan pribadi kita. Yesus menanyakan pertanyaan yang langsung mengingatkan Petrus pada penyebab kegagalannya. Kita patut bersyukur karena Tuhan kita tidak pernah menyerah pada kegagalan kita. Bahkan kegagalan adalah kesempatan untuk diperbaharui dalam karakter yang berkenan kepada Tuhan. Sejak awal Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Lihatlah bagaimana Petrus mendapat kesempatannya untuk dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat di hari Pentakosta. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk dipulihkan. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa kesempatan tidak akan terulang dua kali. Kegagalan adalah kesempatan untuk memperbaiki karakter dan fokus untuk berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kisah Yohanes pasal 21 ini, kita menyaksikan sebuah momen luar biasa, di mana kasih Tuhan Yesus melampaui segala keterbatasan manusia. Yesus tidak datang dengan teguran yang keras atau penghakiman yang mengerikan, melainkan dengan kasih yang lembut dan penuh pemulihan. Ia tahu Petrus sedang dilanda rasa bersalah yang dalam. Petrus yang pernah begitu yakin akan kesetiaannya, kini dihantui oleh penyangkalannya terhadap sang guru. Tetapi Yesus datang justru di tempat kegagalan itu terjadi. Di pantai tempat Petrus dulu dipanggil menjadi penjala manusia. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Ia tidak menunggu Petrus datang kepadanya, tetapi ia sendiri yang datang mendatangi Petrus. Inilah bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita sedang tenggelam dalam rasa gagal dan kecewa, Tuhan selalu mencari cara untuk menjumpai kita di titik terendah kehidupan. Ia hadir bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan tujuan hidup yang sempat hilang. Tuhan seringkali memakai kegagalan sebagai alat untuk membentuk hati kita menjadi lebih dalam, lebih lembut, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Dalam setiap kejatuhan ada pelajaran berharga yang Tuhan izinkan agar kita tidak lagi bersandar pada kekuatan diri sendiri, melainkan pada kuasa dan kasih karunia Tuhan. Petrus gagal bukan karena ia tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena ia mencoba mengandalkan tekad dan kemampuannya sendiri. Tetapi melalui kegagalan itu, Tuhan mengajarkan Petrus bahwa kasih yang sejati
tidak lahir dari semangat yang berkobar semata, melainkan dari hati yang hancur dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Begitu pula dengan kita, ketika kita jatuh, jangan biarkan rasa malu menutup pintu anugerah Tuhan. Datanglah kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan yang sama yang menjemput Petrus di pantai, juga siap menjemput kita di pantai kegagalan kita, di tempat di mana kita merasa tak sanggup melanjutkan hidup. Di sanalah kasih-Nya yang tanpa batas akan menyalakan kembali semangat, harapan, dan panggilan hidup kita. Ketika Petrus mendengar Yohanes berkata, "Itu Tuhan," ia langsung mengenakan pakaiannya dan terjun ke dalam danau. Ini adalah simbol dari kerinduan yang besar untuk kembali kepada Sang Guru yang dikasihinya. Tindakan Petrus melompat ke air menunjukkan bahwa kasih sejati tidak membiarkan rasa bersalah menahan langkah menuju pemulihan. Ia tahu hanya di hadapan Yesuslah ia bisa dipulihkan. Begitu juga kita. Seringkali kita harus melompati air ketakutan, rasa malu, dan penyesalan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saat kita berani mendekat, kita akan mendapati bahwa Tuhan sudah menyiapkan sarapan rohani bagi kita. Roti dan ikan di atas api, sebuah lambang dari persekutuan dan pemulihan. Tuhan tidak hanya memulihkan iman Petrus, tetapi juga memulihkan panggilannya. Ia menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan menuju pelayanan yang lebih besar. Demikian juga dalam hidup kita. Kegagalan bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru yang penuh anugerah dan tujuan ilahi. Tuhan ingin agar kita tidak berhenti di masa lalu, tetapi berjalan bersamanya menuju masa depan yang dipenuhi kuasa kebangkitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat kami mengalami kegagalan. Engkau adalah Bapa yang sabar menantikan kami kembali, dan Engkau selalu siap memulihkan setiap hati yang hancur. Terima kasih karena melalui kisah Petrus, Engkau mengingatkan kami bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dan semakin mengenal kasih-Mu yang sempurna. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang berada dalam masa sulit, yang merasa jatuh dan tidak layak, jamahlah hati kami, seperti Engkau menjamah hati Petrus di tepi danau. Pulihkanlah semangat kami, teguhkanlah iman kami, dan jadikan kami alat-Mu yang berkenan untuk melayani Engkau dengan hati yang baru. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan.
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.